Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, salam damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita diberi kesehatan dan masih dapat berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema khotbah singkat saya pada pagi hari ini saya beri tema, yaitu kuat di tengah masalah. Bapak Ibu, berbicara tentang apa yang namanya kehidupan. Selama kita ini hidup di muka bumi ini, maka kita tidak akan pernah mungkin menghindari apa yang namanya persoalan. Siapapun Bapak Ibu, apakah Anda seorang pimpinan sebuah perusahaan, ataukah Anda adalah seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, ataukah Anda seorang hamba Tuhan sekalipun, maka kita pasti akan menjumpai apa yang namanya masalah. Nah, tetapi yang menjadi titik persoalan adalah apakah di tengah masalah yang kau hadapi, kita ini menjadi pribadi yang kuat atau menjadi pribadi yang lemah. Nah, masalahnya Bapak Ibu, seringkali saya melihat ada banyak orang ketika di tengah pergumulan yang ia hadapi, masalah yang sedang ia gumuli, maka mereka menjadi lemah, mereka menjadi tak berdaya. Apa sebabnya? Karena mereka seringkali masih berfokus kepada masalah yang mereka hadapi. Itu sebabnya tidak heran ketika mereka mengarahkan hidupnya sepenuhnya hanya memikirkan masalah demi masalah yang mereka hadapi, maka pikiran mereka menjadi kacau, jiwa mereka menjadi tertekan, sehingga mereka menjadi lemah, dan mereka akhirnya putus asa dan tidak memiliki harapan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, saya berdoa biarlah pada pagi hari ini Anda harus menjadi pribadi yang kuat di tengah masalah yang kau hadapi. Apapun masalahmu, mari belajar jadilah pribadi yang kuat. Nah, bagaimana sekarang? Apa rahasianya supaya kita bisa menjadi kuat? Dan bagaimana caranya? Nah, mari kita akan temukan di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Yotam ini menjadi seorang raja, dan di tengah kepemimpinannya, rakyat yang dipimpinnya adalah rakyat yang melakukan perkara-perkara yang jahat di zamannya. Saudara, ini tidak mudah, dan Yotam menghadapi banyak tekanan, menghadapi pergumulan, dan menghadapi masalah yang sangat berat. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana Yotam menjadi kuat Bapak Ibu. Karena ternyata kuncinya adalah Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yotam memutuskan untuk ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, maka ia tidak membiarkan segala situasi, segala kondisi yang ada di sekitarnya itu mengendalikan hidupnya. Dia benar-benar berpusat kepada Tuhan. Dia benar-benar memohon akan pertolongan daripada Allah. Sehingga kita melihat Yotam di akhir hidupnya, ia tetap menjadi seorang raja yang kuat, sekalipun ia menghadapi apa yang namanya pergumulan dan masalah yang berat Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi sebuah kunci. Kalau kita ingin menjadi kuat, kalau kita bisa menjadi tegar dan kuat di tengah masalah yang kau hadapi, mari hari ini jangan pernah membiarkan masalah mengontrol hidupmu. Jangan biarkan masalah menguasai akan pikiranmu dan jiwamu. Mari biarkan hari ini pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jiwa kita benar-benar mengarahkan sepenuhnya
kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda benar-benar berfokus kepada Tuhan, maka sekalipun masalah yang kau hadapi besar, maka engkau tidak akan pernah menjadi takut dan gentar, karena engkau melihat Tuhan yang besar melebihi masalahmu yang besar. Puji Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Anda kembali diberi semangat. Mari kejar Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan saya percaya Anda tidak akan menjadi lemah. Anda akan menerima kekuatan dari Tuhan. Dan Anda akan tetap kuat berjalan bersama Allah menghadapi masalah yang kau hadapi. Dan percayalah, ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah sebuah perkara-perkara yang luar biasa yang akan Anda alami. Karena bersama Yesus pasti kita akan cakap menghadapi segala sesuatu. Bersama Tuhan pasti tidak ada yang mustahil. Semua masalah akan dapat teratasi dan terselesaikan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.